Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana, masih betah kan di rumah aja? Kali ini aku akan membahas tentang PSBB. Apa sih sebenarnya PSBB itu? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan pemerintah untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa akibat terkena positif COVID-19 ini. Per 13 April 2020, 10 kota telah melakukan PSBB dan diizinkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan apakah kamu salah satunya? 10 kota yang telah menerapkan PSBB itu adalah DKI Jakarta, Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Pekanbaru. Dari 10 kota yang telah melakukan PSBB, setiap kota memiliki ketentuan ataupun juga peraturan yang berbeda-beda. Seperti di Jakarta, kantor-kantor sudah dilakukan penutupan. Sedangkan kalau misalnya di daerah Tangerang, karena dia adalah basisnya kota industri, jadi masih tetap diizinkan untuk beroperasi, tapi harus mengikuti sesuai dengan protokol COVID-19 ini. Sebenarnya kenapa PSBB ini dilakukan? Karena di suatu kota tersebut telah terjadi banyak sekali korban jiwa akibat dari COVID-19 ini, baik itu positif maupun juga yang meninggal, sehingga kota tersebut harus dilakukan PSBB sedini mungkin. Sebenarnya apa sih yang dilarang ketika PSBB itu dilakukan? Yang pertama itu adalah pertemuan dan perkumpulan. Di sini kalian harus menghindari pertemuan ataupun sejumlah kegiatan seperti olahraga, politik, hiburan, tempat keagamaan, dan juga tempat belajar, serta tempat umum yang ditutup untuk sementara ini adalah taman hiburan, pusat kebugaran, dan juga yang kedua adalah pendidikan dan pekerjaan. Seluruh sekolah dan pekerjaan wajib untuk ditutup sementara ini. Ketiga adalah hiburan, seperti salon kecantikan, tempat hiburan, dan juga klub malam. Yang keempat ini adalah tempat ibadah. Jadi seluruh tempat ibadah dilakukan penutupan untuk sementara ini. Dan untuk yang dibatasi seperti transportasi umum, namun dengan persyaratan jumlah penumpang dibatasi. Apabila kalian menggunakan mobil pribadi yang biasanya 4-5 orang, tetapi kalau bisa sekitar 2 orang saja ataupun kalian sendiri. Kalau misalnya kendaraan motor, kalian tidak boleh membawa penumpang. Pemakaman pun juga dilakukan pembatasan. Tidak boleh lebih dari 20 orang dan itu tetap melakukan physical distancing. Berkerumunan juga itu dibatasi ya. Jadi kalian tidak boleh lagi yang namanya ke kafe ataupun juga tempat makan. Kalaupun iya, di situ akan dilakukan physical distancing. Pasti kalian pernah melihat ada suatu tempat makan, ada kursinya itu ditandai X, berarti itu tidak boleh untuk diduduki. Kalau bisa, kalau kalian benar-benar ingin menikah, lebih baik ke KUA saja, tetapi tetap melakukan physical distancing. Tetapi tidak boleh melakukan resepsi untuk saat ini. Tapi ada 8 sektor yang tetap masih berjalan, tetapi harus melakukan physical distancing. Yang pertama adalah kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan juga toko peralatan medis. Yang kedua adalah pangan, makanan, dan minuman, yang tetap harus melakukan physical distancing. Yang ketiga adalah energi, seperti pembangkit listrik, unit, dan layanan transmisi. Yang keempat adalah ekspedisi barang. Yang kelima adalah distributor bahan bakar, seperti pom bensin. Yang keenam adalah penyedia layanan internet, penyiaran, dan kabel. Ketujuh adalah perbankan, asuransi, ATM, dan penyelenggara sistem pembayaran. Dan yang terakhir adalah toko bangunan, toko ternak, dan juga toko pertanian. Kalau kalian tidak mentaati aturan PSBB, kalian siap-siap aja, nanti akan kena denda dan sanksi dari pemerintah. Tetapi kalau kalian ingin membeli bahan makanan, bahan bangunan, toko tani, dan juga beberapa tempat yang memang sebenarnya dibatasi, kalian tetap harus menggunakan masker. Dan saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga jarak, physical distancing itu sangat penting sekali. Dan juga kalian harus tetap jaga kesehatan, selalu olahraga, makan makanan yang bergizi, dan selalu taati peraturan dari pemerintah. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, karena besok aku akan memberikan informasi terkait COVID-19. Dah!